فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mereka biasa ketemu sebelum azan subuh nih. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena bagi Umar gak mungkin dua orang ini nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar menangis. Sambil menangis, lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat 67 sampai 68. 2 ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Artinya, tidak patut, kata Allah, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah, mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya, gak usah tebus. Bunuh saja sudah tawanannya itu. Yang lolos sudah lolos, biarin aja. Betul seperti pendapat Umar gitu. Ya. Lalu turun ayat setelahnya 68-nya, laula kitabun, terjemahannya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau hukuman Allah datang sekarang, hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau. Yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu. Orang-orang Quraisy lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka. Kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan punya beberapa kerabat, dia enggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, enggak ada yang mau ikuti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan Raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi. Ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan. Dia bawa kurma, tebus saudaranya. Dia bawa dirham, tebus saudaranya. Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka. Abu Sufyan karena gengsi, maka dia menarik lagi pernyataannya, maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Maksudnya adalah anak Abu Sufyan, di sini dalam riwayat dikatakan, ada sebagian riwayat menjelaskan ada anaknya yang ikut perang Badr. Dia bilang, saya tidak mau anak saya hilang, saya juga tidak mau harta saya berikan. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan. Jadi ternyata ada satu orang muslim datang, bukan dari penduduk Madinah, orang muslim yang tapi dia tahu ini muslim. Ditawan sama dia, sengaja ditawan. Ya. Kemudian waktu ditawan teman-teman ini disiksa. Dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekah. Itu orang umrah, orang ihram ditawan. Selama ini enggak pernah ada. Walaupun itu musuh, enggak boleh kalau lagi pakai baju ihram. Masyarakat Mekah mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umrah yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umrah ke Mekah ini. Karena merasa tidak aman. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan
sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan. Termasuk kisah berhubungan dengan masalah Badr ini teman-teman sekalian adalah kisah Abul As. As bin Abul As. Siapa orang ini teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih buku nih. Ahsant. Nih, ambil 2 sekalian. Menantu Nabi SAW. As bin Abi As. Ini menikah dengan siapa? Zainab. Mestinya ente jangan jawab lagi. Sini ada angkat tangan tadi, tapi sudah disebut. Baik. Anak mantu Nabi SAW ini, Nabi kan punya 4 anak perempuan ya. 4 anak perempuan. Siapa yang mau sebutin? Hah? Hah? Baik, bagus. Ahsan. Nih, sebutin 4. Siapa yang tahu anak laki Nabi SAW? Hah? Abdullah dan Ahsan. Hah? Kasih buku. Baik. As bin Abil As ini teman-teman sekalian, anak mantu Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Zainab nikah sama As bin Abil As ini. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi. Tapi As tidak mau ngakuin ini. Dia nggak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi. Maka yang terjadi Nabi SAW pisahkan. Dan ini hukum syar'inya begitu ya. Jadi kalau ada seorang wanita masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ini hukum syar'i nggak boleh kumpul. Tapi tidak dianggap cerai. Nggak dianggap cerai. Karena kalau laki-laki itu syahadat juga, mereka langsung bisa kumpul, dianggap suami istri sah. Dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam, kalau dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya. Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka. Kalau memang dia sudah pernah menikah walaupun dengan caranya dulu, gitu kan. As bin Abil As teman-teman sekalian ini ikut dalam perang Badr bersama orang-orang Quraisy. Jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya nih. Dia termasuk salah satu tawanan di perang Badr. Waktu dia tiba di Madinah dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya. Jadi waktu itu belum cerai ini, karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain. Ini dalam keadaan kafir. Kalau ini syahadat bisa kumpul kembali. Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah. Maka Rasulullah kirim surat, hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri. Lindungi saya, supaya jangan sampai, karena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat. Enggak jelas statusnya, bisa ditebus, bisa dibunuh. Maka kata Zainab, baiklah. Kirim surat kembali, baiklah. Gitu kan? Maka Zainab selepas sholat subuh, radhiyallahu anha, beliau berdiri lalu mengatakan, aku telah melindungi Abul As, As bin Abul As. Gitu kan? Nabi SAW balik kepada para sahabat. Ada yang tahu ceritanya nih? Mereka bilang tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab, melindungi suaminya. Lalu yang membuat Nabi SAW saat itu tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Zainab waktu pernikahannya. Dikirim di hadapan Nabi SAW. Lalu utusannya Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abul As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu. Gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW itu Nabi sempat menangis, mengingat Khadijah. Karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai, lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya enggak usah ikut-ikutan, kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka mereka mengatakan, kami membebaskannya ya Rasulullah karena anda. Dan tebusannya enggak usah dikasih. Maksudnya enggak usah diambil, dikembalikan kepada Zainab kembali. Karena itu nilainya mahal. Kalung itu sangat mahal dari Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu teman-teman sekalian, Abul As tersentuh dengan itu. Melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraisy, dia nggak paham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya.
tersentuh waktu itu. Maka waktu